Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini akan diacarkan alumni series nih untuk sharing teman-teman, adik-adik dan mungkin bagi kita-kita juga silaturahmi ya, Bu Stomi. Sharing knowledge, sharing experience kepada kita, kepada semua audiens di sini. Oke, langsung aja, mungkin nggak usah terlalu formal kali ya. Pertama, kita akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran sama terjemahnya sama Bu Fit. Biasa kalau karena di UIN sebagai pembuka kita ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu nanti langsung penyampaian materi atau presentasi ya, sharing knowledge, sharing experience sama Bu Tommy. Terus terakhir langsung penutup. Mungkin sebelum kita buka, boleh kali Bu Kuro atau Pak Eri sepatah dua patah sebagai pembukaan untuk acara alumni series ini, Bu. Nah, monggo Pak Eri. Aduh, saya tadinya mau berharap buku Ron yang Wah, Depan-depanan nih. suaranya lagi, aduh. Aduh. Baik kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tentu pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Stomi yang sudah bersedia untuk hadir di dalam acara webinar ini yang tidak lain merupakan semacam acara sharing ya, kira-kira berbagi pengalaman ataupun juga hal-hal yang kira-kira bisa dibagi dengan kita semua ya, baik itu dosen ataupun mungkin di sini juga ada mahasiswa yang hadir ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan mungkin nanti bisa dijadikan semacam apa namanya eh, ilmu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Ya. Ya, mungkin itu saja ya, supaya tidak terlalu berlama-lama ya. Saya mewakili Prodi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Eh, dan mungkin saya kembalikan ke MC ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri atas sambutan pembukanya. Sebelum saya alihkan ke Pak Sarip sebagai moderator dan nanti langsung disampaikan kepada Bu Stomi sebagai pemateri, izinkan saya sedikit pantun ya. Sedikit aja deh. Kayak Cakep. bunga Belum. mawar harum baunya. Cakep. Cakep, Tumbuh mekar di tepi taman. Selamat cakep, datang. Selamat datang di webinar ini. Semoga cakep. ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal Ya Rabbal alamin. Alamin. Cakep. Hai. Terima kasih atas responnya. Selanjutnya saya akan alihkan kepada Pak Sarip sebagai moderator. Tuh, Silakan Pak Sarip. hanya pembacaan ayat suci dulu. Oh iya, pembacaan ayat suci dulu, monggo. Pak Sarip, Pak Mas Arif dulu Nur kali. Yasin. Yasin sama Bu Kuro, Bu Fitroh. Silakan. Pak Nur Yasin, monggo. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan tersebut. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apabila kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul, maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih atas pembayaran ayat suci Al-Quran dari Pak Nur Yasin sama Bu Fitroh. Selanjutnya akan saya alihkan kepada Pak Sarip sebagai moderator. Silakan, Pak Sarip. Ya, terima kasih Bu Rinda untuk sambutannya tadi sebagai MC. Berikutnya moderator dari saya, Bu Stomi masih kenal ya tadi ya sama saya ya. Masih Pak, iya. Ya Alhamdulillah ya, kamu Diulangi kelas B lagi. ya dulu ya. Kelas B, Iya. kemudian dulu ketua kelasnya siapa ya Bu Stomi? Eh, siapa ya? Saya lupa lagi. Tapi kebanyakan saya yang jadi koordinator mata kuliahnya sih. Oh Misalnya yang iya, sama iya. Bu Koro juga saya gitu waktu itu. Ya, Iya. Ya, sebentar ya saya bacain CV-nya Bu Stomi Iya, iya. Hakim. Bustomi di sini dia special lecture-nya software development ya, and data science. Kemudian dia juga mengatasi berbagai macam data analitik, machine learning, optimisasi, ekivalennya. Kemudian dia ini juga berpengalaman di natural language processing. Wah, keren banget nih ya Bustomi ya. Kemudian sini edukasinya S2-nya ya Harbin Institute of Technology. Kemudian mendapatkan award Chinese Government Scholarship. Kemudian di sini ada riset protein functional prediction using convolutional neural network.
Ya, kemudian ada coursework-nya mengenai analisis algoritma, analisis numerik, kemudian computer vision, ada digital email processing, serta serta biologi network analysis and practice. Kemudian di sini S1-nya ya, S1-nya jurusan Sistem Informasi lulus tahun 2015. Kemudian risetnya nih banyak menggunakan pemrograman ya, diantaranya ada HTML, kemudian PHP, CSS, MySQL untuk database. Lalu sini Bustomi Hakim pengalaman bekerjanya yaitu terakhir di Universitas Bunda Mulia ya Alam Sutra Tangerang. Di sini teachingnya itu mengenai data science, artificial intelligence, pemrograman R, kemudian web development, banyak sekali data warehouse, data mining, kemudian analisis and design, bisnis proses analisis dan sebagainya banyak ya. Jadi kamu fokus ke ini ya sini ya ke pemrograman ya sepertinya ya Bustomi ya. Iya. Hmm. Kemudian di tahun 2016 sampai 2019 sebagai guru di Savana Islamic School Tangerang. Di sini mengajar bahasa C++, web programming, desain grafik dan sebagainya. Kemudian di tahun 2015 sampai 2016 di sini full stack programmer di Dinas Infocom Tangerang. Ini menggunakan Cognite Framework serta Bootstrap Enrich JS dan data MongoDB. Kemudian sini menarik juga nih kamu sebagai freelance juga ya private teacher. Ya sini ada matematik, fisika, kimia. Ya kamu itu ya private ya. Iya, Ini jadi saya berarti guru privat SMA ya. SMA ya, Wah, keren zaman banget dulu. nih. Ya, keren ya. Itu kemudian ada Project Student Indonesia di UI, UGM, dan Unpad. Kemudian mendapatkan penghargaan secara internasional yaitu Chinese Government Scholarship Award. Kemudian nasionalnya finalis BPJS Kesehatan, Hiba Bima Dikti, dan Hiba Bima Dikti. Jadi yang pertama penelitian dosen pemuda dan yang kedua penelitian fundamental reguler. Kemudian organisasi sini Bustomi Hakim aktif di Dema FSC dulu ya. Iya. Kemudian sebagai PR, Himpunan Mahasiswa, HIMSI, serta Education Department, Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok. Oh, kamu S2-nya di Cina ya? Mm-mm. Di Bahasa Cina. pengantarnya apa, Bustomi? Bahasa Inggris sih, jadi Oh, mantap ya. Keren ya. Lalu mendapatkan sertifikat personal skill di sini excellent party data science sertifikat. Kamu data science-nya pakai apa nih waktu apa mendapatkan sertifikat ujiannya? pakai Python. Oh, kayak Python ya. Mm-mm. Oke, oke. Kemudian pasar supply SCM. Lalu di sini bahasanya bahasa Inggris TOEFL-nya tinggi juga ya 556. Kemudian bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Kemudian skillnya ada Python, bahasa R, data visualisasi, pengembangan software, HTML, SQL, data mining dan sebagainya. Jadi benar-benar kamu belajar sendiri atau ini nih sebelumnya ikut sertifikat atau kursus? Mm, belajar sendiri sih rata-rata, tapi kalau yang pasas Ah, sama dari UIN kan, dari FST kalau nggak salah. ya, jadi Jadi kita alhamdulillah ikut. ya Iya. masih ada pengembangan dari kurikulum yang pernah kamu pelajari di S1 ya. Mm-mm. Ya, ya. Jadi sini banyak sekali sih yang kamu pelajari. Walaupun kamu belajar otodidak, artinya pengembangan keilmuannya kamu dapat ya. Sehingga kamu sekarang berarti terakhir hanya ngajar aja ya? Mm-mm. Atau Ngajar. proyek-proyek lain? Eh, ngajar aja sih, Oh, jadi ya, ya. dosen full time. Jadi udah nggak jadi tenaga IT lagi ya, programmer ya. Mm-mm. Enggak. Ya, ya. Ya mungkin itu aja untuk apa nama CV dari Bustomi Hakim. Untuk selanjutnya saya manggil apa nih? Bapak apa kakak atau Mas? Waduh, Bustomi aja nggak apa-apa. Oh iya, Bapak aja kali ya kan udah jadi Pak dosen ya. Waduh. Ya Bapak aja Boleh, ya biar boleh. sama kan sebenarnya kita sama ya sebagai Panggilnya dosen Mas walaupun. Bustomi, Pak Sarip. Hah? Mas Bustomi. Iya Iya. iya iya. Ya Mas Bustomi.
Ya, sekarang pemaparan ya dari Mas Bustomi untuk materi yang mau disampaikan. Untuk Oke, waktunya saya persilahkan. terima kasih banyak. Ya, Bentar, sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Ya, sudah. Ya, jadi perkenalkan sekali lagi, terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk sharing-sharing di sini. Saya Bustomi Hakim, alumni Sistem Informasi UIN Jakarta di dari 2011 masuknya, lulusnya 2015 kayak gitu. Jadi mungkin di sharing-sharing aja. Ini life after graduation judulnya kayak gitu. eh Pertama, ini stage of life. Jadi setelah merenungi gitu ya, jadi ada ide ini misal dibagi jadi kayak musim gitu. Kalau 1 tahun kan ada 4 musim kayak gitu. Kita hidup juga uh, juga mengalami 4 musim ini gitu. Ya, ini saya bagi jadi umur ya. Jadi 0 sampai 20 ini musim spring. Spring itu musim semi. Jadi kita masih berseminya gitu ya beratnya. Kalau mahasiswa ya lagi berkembangnya gitu. Kalau misalnya baru masuk kan biasanya 18 sampai 20 tahun gitu. Ya, dari remaja jadi dari anak-anak jadi remaja kayak gitu itu masih berkembang. Terus 20 sampai 40 ini udah musim summer kalau bahasa Indonesianya musim panas. Kalau di Indonesia cuma panas sama hujan doang nih musim. Ya, jadi di sini summernya, panasnya gitu. Ketika kita udah berkembang, terus kita udah diminta resilient gitu ya beratnya, udah diminta untuk ya teguh gitu di dalam panas ini kayak gitu. Jadi 20 belum lulus ya kan? Masih masih semester 6 gitu kayak kalian yang panitia KKN in kampus ini kan. Misal udah umur 20 gitu. Dimana kalian udah mesti resilient, misal udah ya misal diminta mandiri KKN, udah ngerjain skripsi atau bahkan PKL gitu kan ya. Jadi udah mulai kena panas nih, mulai-mulai ya kan. Nah, selanjutnya ibaratnya udah lulus, ini saya masih ada di summer, jadi masih kepanasan ya kan. Belum waktunya autumn gitu. Kalau autumn ini udah fall, jadi udah musim gugur gitu. Tapi biasanya kalau kalau zaman saya ada Harvest Moon nama gamenya. Di musim gugur ini banyak misal festival buah gitu ya berarti. Jadi buah ini dipanen di gitu di sini. Justru kayak gitu. Jadi udah 40 60 udah tinggal memanen apa yang udah kita kerjain di summer. Kalau udah di winter udah tinggal istilahnya istirahat lah gitu. Udah tinggal di rumah misal ya kayak gitu. Ya. Nah, di sini berarti life after graduation. Kalau Taylor Swift, kalau Bapak Ibu tahu, apa kalian tahu itu penyanyi, jadi pernah s- speech gitu ya ibaratnya. Dia bahkan ibaratnya cuman sampai SMA gitu kuliahnya kalau di sana jatuhnya. Tapi karena dia bekerja terus apa yang dia senengin gitu, musik di sini yang main musik gitu, nyanyi, bikin lagu, bikin album. Dia dapat gelar doktor di NYU gitu, New York University. Di situ dia bilang tentang graduation, tentang lulus gitu. Karena pas lagi dikasih gelar doktor sama ribuan orang yang lulus kuliah di sana. Dia bilang the scary news is you're on your own now gitu. Tapi the cool news is you're on your own now. Jadi kabar buruknya kita udah harus mandiri gitu kan. Kita bisa ngambil jalan kita sendiri. Tapi bagusnya juga kita bisa ngambil jalan kita sendiri gitu.
tadi kata Bu LV, saya lebih segeran karena tadi mungkin udah kerja gitu ya. Karena ya I am on my own now gitu ibaratnya. Nah, peluang karir di lulusan sistem informasi ini ada banyak banget, udah pasti ya kan. Apalagi sekarang udah lebih banyak dikategorikan gitu ya beratnya. Ada bidang teknologi sistem, bisa jadi IT, business analyst, di data analis juga bisa, di pengembangan kalau jago coding, front end, back end, dan lain sebagainya. Di tata kelola ada IT governance dan lain sebagainya. Keamanan juga sama. Nah, dulu saya, kalau mungkin kalian juga, misal yang udah baru lulus gitu, dulu tuh apa namanya, idealis gitu kayak, oh, saya anak IT nih, jadi ya harus jadi programmer kalau zaman dulu kayak gitu, ya kan. Eh, Ya udah, jadi saya waktu itu eh, pengen jadi programmer juga, merasakan jadi programmer, tapi ternyata nggak cocok gitu ya beratnya. Sedangkan teman-teman saya mungkin udah pada tahu ya Bapak Ibu, ini Saik namanya, dia emang udah jago ngoding dari dulu gitu. Dari kuliah emang paling jago gitu. Dia sekarang udah jadi CTO, Chief Technology Officer, kayak gitu. Jadi udah sangat sukses di bidang IT gitu ya berarti ya. Terus ada juga teman saya juga satu kelas, cewek, namanya Vivi. Ini jadi IT governance. Jadi tata kelola gitu. Jadi dia yang audit gitu, apa namanya, pakai COVID 2019, yang dulu saya belajar COVID 4 gitu ya beratnya. Jadi oh ternyata beneran ada gitu ya ibaratnya karir kayak begini gitu ya beratnya. Eh, saya juga suka kontakan sama dia gitu ya tentang audit ini gitu ibaratnya. Dan lain sebagainya, ada banyak banget, ada QA, tester, kakak kelas ya. Tuh Bagus Ivan juga kakak kelas. Jadi software engineer, front end developer, GIS dulu diajarin sama Pak Eri, JIS ya kan. Terus Bahtiar, Irifa ini juga jadi e-commerce manager, dan dia punya sendiri CEO Icabe Store. Jadi kayak e-commerce kayak gitu. Jadi kalau ngeliat teman-teman saya, oh sukses-sukses semua gitu ya beratnya di bidang IT kayak gitu. Sedangkan saya pas itu lulus karena saya 3,5 tahun ya. Jadi semester 7 udah skripsi, semester 8-nya tinggal sidang pas itu dan wisuda. Jadi kebetulan saya lebih cepat buat kerjanya gitu ya beratnya. Tapi pas itu bingung mau kerja apa. Nah, pertama-tama ya tadi udah dijelaskan juga sama Pak Sarip. Jadi pertama saya nyoba full stack programmer, jadi full stack programmer gitu. Dari sini dulu. Kenapa saya eh, pilih di full stack programmer? Karena saya PKL-nya kalau zaman dulu PKL eh, di Dinas Infokom. Jadi kalau dulu saya nyari sendiri tempatnya. Pas itu kebetulan bertiga teman PKL-nya. Jadi full stack programmer. Nah, setelah lulus PKL kebetulan saya dan dua teman saya ditawarin buat lanjut gitu ya beratnya. Tapi pas itu kita berdua nggak lanjut karena mesti kuliah lagi. Terus setelah lulus baru saya daftar ke sini. Jadi full stack programmer sendiri berarti masuknya. Karena baru saya aja yang lulus. Nah, tapi jadi full stack programmer karena tadi idealis, oh saya harus jadi programmer gitu. eh di sini baru berasanya kalau tugas kuliah gitu mungkin ya satu project aja dan kita bisa ngedrive sendiri gitu ibaratnya. Ya kan. Skripsi juga nanti akan kayak gitu. Tapi kira-kira simulasi.
kerja lah kayak gitu. Kalau mau jadi programmer. Nah, pas sudah jadi programmer ini semua diurus karena full stack. Zaman dulu belum ada tuh kebagi misal front end, back end kayak gitu. Saya frustrasi gitu. Jadi frustasi makan kepikiran coding, tidur kepikiran coding gitu. Jadi sepertinya saya tidak cocok di programmer. Sedangkan saya udah setahun gitu kan, tapi saya nggak suka gitu. Nah, teman-teman saya udah pada lulus tuh habis itu kan, dan udah pada jadi programmer gitu. Tapi kayaknya bukan bukan buat saya gitu ibaratnya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi pas lagi kuliah itu saya ngajar privat, Bapak Ibu. Jadi saya kuliah, skripsi, PKL itu sekalian ngajar privat malamnya kayak gitu. Ah, karena kenapa? Karena saya kuliahin dari saya diri saya sendiri gitu ibaratnya. Jadi saya nyari duit buat biaya bayar SPP UIN gitu ibaratnya. Tapi lumayan, ini privatnya. Saya ngajar matematika IPA kayak kimia gitu. Nah, di situ saya mikir kayak pas lagi jadi full stack programmer juga saya tetap ngajar gitu, tapi jadi lebih sedikit ngajar orangnya gitu ibaratnya frekuensinya. Terus saya mikir apa saya ngajar aja gitu kan ibaratnya. Jadi saya tinggalin programmer gitu. Nah, eh, mungkin Allah juga menjawab itu gitu ibaratnya. Jadi out of nowhere tiba-tiba ya saya dapat info, ya nggak out of nowhere juga sih, saya nyari-nyari juga. Tiba-tiba ada lowongan di Shavana Islamic School gitu. Ya, jadi Shavana Islamic School itu sekolah yang lumayan bagus lah di Gading Serpong gitu. Di sana eh, karena sekolah bagus jadi ada IT. Nah, IT-nya itu yang ngajarin basic komputer, programming bahkan udah diajarin, bahkan dari SD gitu. Terus di sana juga aktif apa sih namanya? Hmm, ekskul, misal programming yang lebih advance lagi yang udah sama robot gitu. Nah, saya nemu lah lowongan ini gitu. Karena saya tadi udah mikir udah apa jadi guru aja ya gitu. Tadinya mau guru matematika, IPA gitu juga gitu yang melenceng. Tapi pas ketemu ini guru IT gitu langsung terpanggil dan daftar gitu ibaratnya. Dan kebetulan ya saya ngajar basic komputer di sana gitu. Jadi IP-nya masih dapat. Dan saya masih ngajar privat juga. Jadi double salary gitu. Ya. Nah, setelah 4 tahun saya jalan, 3,5 tahun lah, 4 tahun, uh, lama-lama anak privat saya jadi udah lulus gitu. Dan saya bukan yang nyari anak privat gitu ya beratnya. Yang tadi IPA matematika ya. Kalau saya cuman dari guru aja mungkin nggak begitu besar gitu ya beratnya. Kalau saya kehilangan privat. Akhirnya saya mikir kayak, oh saya suka ngajar di sini gitu kan. Ya udah berarti level tertinggi adalah dosen gitu kan. Seperti Bapak Ibu gitu. Jadi saya pursuing my master degree kayak gitu. Nah, S2 di sini balik lagi karena dari S1 aja saya mesti bayar sendiri gitu ya. Saya mencari scholarship atau beasiswa. Dan ya tadi alhamdulillahnya lagi dilancarkan, saya dapat info yang banyak banget gitu ya beratnya karena saya nyari juga. Jadi 2018 sebenarnya saya udah dapat di Zhejiang University yang ini. Jadi saya dapat di Zhejiang. Sekarang nomor 1 di dunia katanya di ranking list di Zhejiang ini. Nah, tapi saya tahu ini susah keluarnya gitu. Di 2018 karena saya belum siap, jadi saya nggak jadi berangkat padahal udah dapat scholarship-nya. Nah, di 2019 saya daftar lagi. Ini C9 itu adalah kayak
Ivy League-nya lah gitu kayak UI, ITB-nya gitu ya beratnya. Nah, ini yang di bawahnya Ceciang lah gitu masih agak mudah gitu ya beratnya. Jadi saya lebih pede. Nah, saya daftar di Harbin ini dan kebetulan musim dingin. Dia 8 bulan musim dingin terus, salju terus. Jadi saya menarik nih gitu. Pengalaman baru. Kalau di Zhejiang kayak Indonesia aja gitu ya berarti. Kalau di Harbin lebih beda. Nah, saya 2019 akhirnya daftar. Ini adanya Jerome Pauline di sini ya sekarang. Jadi Jerome Pauline bilang Harbin Institute of Technology ini one of the best dia bilang. Jadi bagus. Kayak gitu. Ini yang saya bilang list Cecen nomor 1, Harbin nomor 14 sekarang udah bagus gitu ya berarti. Nah, nah, di sini saya pakai namanya Chinese Government Scholarship. Eh, ada 3 jalur. Jadi yang pertama dari Dikti ya. Jadi ada tipe A namanya. Tipe A itu yang kerjasama khusus gitu ya beratnya. Misal pemerintah Cina sama Dikti, pemerintah Cina sama Kedubes, pemerintah Cina sama uh, ASEAN gitu. Nah, kalau yang B itu pribadi kampus. Jadi kita langsung ngirim ke kampus. Kalau C ada lagi yang lain gitu. Nah, saya di sini pernah 2 kali. Yang tadi 2018 itu saya kirimnya ke Dubes di yang Zhejiang itu. Uh, jadi nanti kita cuma ngirim berkas aja ke Kedubes Cina di embassy Kuningan. Kalau waktu dulu saya pakai pos gitu. Nanti katanya berkas itu akan dikirimin ke kampusnya dan akan diseleksi gitu ya beratnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau di Kedubes ini banyak banget yang daftar gitu. Jadi kita nggak tahu kuotanya berapa gitu. Nah, kalau pakai Dikti yang tipe A juga, tapi yang Dikti ini saya 2019 yang ke Harbin itu pakai Dikti. Kalau Dikti itu dia akan seleksi dulu di Diktinya. Nanti 40 shortlistnya itu 90% pasti masuk kalau udah lolos di Dikti gitu ibaratnya. Jadi tinggal kampusnya aja akan dipilih yang mana gitu ibaratnya. Jadi pas itu saya yang di 2019 di Dikti pas itu diwawancara 6 orang kalau nggak salah beda-beda beda-beda uh, beda-beda stand gitu ya berarti bukan 6 orang sekaligus gitu. Jadi ini tentang apa gitu. Eh, kayak gitu. Jadi bisa jalur Dikti dan Kedubes. Yang paling gampang ya Kedubes sih sebenarnya. Nggak ada wawancara, nggak ada apa-apa gitu. Yang tipe B biasanya juga ada wawancara, soalnya kita langsung kirim berkas ke alamat Cina-nya langsung gitu ya berarti. Kalau ini saya belum pernah. Pernahnya Dikti sama Kedubes kayak gitu. Nah, kalau mau jadi setiap tahun dia akan buka Chinese government ini yang buat dokter juga bisa kalau Bapak Ibu mau dokter 2 kali gitu misal. Jadi di sini uh, application form ada, terus paspor, terus notarized certificate sama transkripnya. Kalau dulu UIN nggak tahu sekarang uh, cuman bahasa Indonesia aja ijazahnya. Jadi untuk diakui jadi ditranslate dan dinotariskan gitu. Waktu itu bayar berapa gitu ya? 200.000 sampai berapa ratus ribu gitu. Transkripnya juga. Uh, terus language qualification certificate TOEFL. Saya waktu itu pakai TOEFL-nya UIN, lembaga UIN, lembaga bahasa UIN itu deh. Itu diakui kok gitu ya berarti. Terus study plan saya bikin, recommendation letter yang satu dari Bunia, waktu itu Kaprodi ya kan memberikan rekomendasi. Habis itu satu lagi atasan saya yang di Savana kayak gitu. Terus physical examination ini MCU sama seperti SKCK gitu. Uh,
kayak gitu. Tapi MCU-nya itu eh, kita berikan kalau kita udah lolos. Jadi hamin berapa sebelum kita berangkat gitu. Kayak gitu. Nah, gimana saya bisa tahu ada Chechang tadi, ada Harbin dulu 2019 gitu sebelum terkenal ya kan. Sebelum ibaratnya kampus-kampus Cina terkenal gitu. Ya, pertama semua data tersedia di internet gitu ya. Jadi saya eh, cari-cari kampus mana yang bagus, terus saya pelajari, habis itu pilih kampus berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan. Jadi saya mau fokusnya ke data science pas itu, karena saya suka dulu SBD, sistem basis data gitu. Nah, jadi saya pengen lebih masuk ke situ. Jadi ya udah mana kampus yang menawarkan yang bagus di jurusan itu. Terus eh, bisa juga ngelihat di LinkedIn mana yang kerja alumni-nya kerjanya banyak gitu. Tadi alumni UIN mantep banget kan kalau kalian search gitu ibaratnya. Makanya bagus. Kalian mungkin juga akan bisa kerja seperti mereka-mereka yang keren itu gitu misal. Ya kan? Terus lihat kampus ibaratnya ranking kayak gitu. Nah, kalau di Cina, di sini ada kampus cina.org. Jadi kita bisa nyari dan misal udah cari provinsnya atau universitasnya langsung di sini uh, langsung ada programnya atau prodinya gitu. Nanti pas dilihat di sini ada instruction language tadi pas uh, ditanya apa bahasa pengantarnya gitu kan. Ada yang Cina, ada yang English. Jadi hati-hati untuk memilih gitu. Kalau saya karena udah riset gitu ya tadi, jadi saya pilih yang dia tersedia English-nya gitu. Jadi yang ada bahasa Inggrisnya. Kebetulan Harbin hampir semua prodi itu ada Inggrisnya. Yang C9 tadi lah pokoknya itu biasanya banyak. Terus durationnya di sini juga macam-macam. Ada yang 3 tahun, 2 tahun walaupun master gitu. Jadi bisa macam-macam. Beda universitas, beda prodi akan beda juga kayak gitu. Kalau tuition fee-nya ya nggak usah dipikirin kan kita pakai scholarship ceritanya kayak gitu. Astagfirullah. Ya, terus di sini tadi yang di cover sama beasiswanya itu tuition fee-nya tadi jadi 21.000 RMB itu sama dengan 40-an something 50-an juta setiap semester gitu ibaratnya. Tapi itu akan di cover. Terus dormitory ini kalau pindah apartemen jadi kita dapat dormitory gitu. Tapi kalau pindah nggak mau pakai dormitory kita akan dapat duit sekitar 500 RMB sekitar 1,2 lah 1,3 juta kayak gitu. Ada yang ada yang ada yang cukup, ada yang enggak juga. Jadi kita mesti nombok gitu kalau misalnya emang mau keluar. Terus living allowance-nya di sini kalau S2 3.000 atau sekitar 6,5 ya. Kalau S3-nya cuman 3,5 RMB atau 7,5 jutaan atau 8 juta gitu. Terus dapat health insurance juga setiap semester gitu. Jadi kalau sakit tinggal ke rumah sakit gitu. Nah, yang dibiayai sendiri juga punya harus ada modalnya. Kalau kalian LPDP juga ada modalnya kayak IELTS gitu atau application fee untuk dapat LOE keluar gitu. Itu juga biasanya bayar. Nah, ini juga sama. Tadi bahasa Inggrisin terus dinotariskan itu bayar tadi ya ratusan ribu, 200.000 kalau nggak salah. Terus MCU itu bayar sendiri juga. Kalau di rumah sakit bagus ya lumayan. Tapi kalau rumah sakit, uh, kalau saya pas itu rumah sakit umum RSUD, jadi 500.000 atau 500 sampai 700.000. Itu udah lengkap. Harus tes narkoba, MCU semua, sama HIV dan lain sebagainya. Pokoknya ada listnya gitu yang harus dicek.
Kalau RSUD bisa tuh menyanggupi itu cuma 500.000 kalau nggak salah. Terus biaya penerbangan ke sana dan pulang itu sendiri kalau di CGS ini. Terus pembuatan visa juga bayar sendiri, tapi dokumen-dokumennya udah di udah di pack gitu. Jadi kita tinggal serahin wawancara sebentar, tapi bayarnya bayar sendiri. Resident permit karena kita akan tinggal di sana 2 tahun kalau saya, jadi mesti bayar gitu. Jadi total-total mungkin eh ya penerbangan mungkin 4 juta, 3 juta penerbangan, tapi pulangnya mungkin bisa nabung-nabung aja gitu kan ibaratnya. Kayak gitu. Nah, yang saya dapat banyak banget selain gelar ya kan. Pengalaman udah pasti ya kan. Jadi study abroad experience itu pengalaman, exchanging culture karena kita punya international friends. Eh, Teman-teman di sana juga sangat suportif dan sangat mau berkembang gitu. Ada beberapa teman saya juga jadi dosen di misal di UK, dia padahal orang Meksiko misal kayak gitu, suka ikut conference gitu. Jadi saya suka nanya-nanya conference mana gitu ya berarti. Terus Four Season ngalamin winter tadi ya kan. Jadi pengalaman. Terus ada kesempatan juga sama supervisor saya jadi research assistant sebagai data scientist pas itu kerjasamanya sama Huawei gitu. Jadi handling data komunikasi gitu. Nah, udah lulus, udah lumayan lupa ya beratnya pas lagi jalanin S2 udah lumayan lupa teman-teman saya yang udah sukses tadi di IT. Tapi pas sudah mau lulus, uh, pas balik apa iya jadi dosen apa balik lagi ya ke data scientist gitu. Karena pas itu juga ditawarin di Huawei udah ada offering letternya juga gitu. Tapi uh, di CIGS ini nggak harus balik ya. Tapi pas itu saya balik ibaratnya ke Indonesia buat jadi dosen kayak gitu. Mungkin jadi dosen terdengar pekerjaan yang membosankan, tapi saya bisa menemukan bahwa menjadi dosen adalah tahapan seru yang dapat dinikmati untuk dapat selalu eksplor dunia IT lebih lanjut gitu tiap tahunnya bahkan. Jadi kayak terus-terusan gitu ibaratnya. Ada aja challenge-nya terus. Jadi nggak kalah keren gitu dari teman saya yang lain gitu, misalnya jadi CTO gitu atau CEO company gitu. Tapi saya juga bisa bikin aplikasi, saya daftarin HKI gitu patennya. Mungkin udah lebih dari 11 atau lebih dari 10 gitu. Terus jurnal-jurnal penelitian tentang IT. Jadi saya tetap ngoding, tetap ada ngajarnya juga gitu. Terus eh, ketemu sama mahasiswa ya kan. Jadi bangga misal kayak mungkin sama kayak bangganya Bapak Ibu sama saya ya mudah-mudahan kayak gitu. Jadi mahasiswa ada yang di BCA kerjanya di PWC dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ini contohnya AKI-nya. Ada bikin game juga kalau game, tapi saya bikin AI buat NPC zombie-nya fokusnya. Tapi kalau uh, model semuanya ini ya ada lagi dosen yang lain gitu. Jadi lumayan seru jadi dosen. Jadi tadi walaupun tadi nggak ada di list dosen IT gitu kan ibaratnya, di list ibaratnya karir lulusan sistem informasi gitu. Tapi bisa jadi pilihan juga ya kan. Penelitian di Proceeding, di Scopus, di Sinta, jurnal PKM juga dipublish gitu. Terus tadi setiap tahunnya challenging karena ada Bima ini kan saya per tahunnya uh, dapatnya juga lumayan gitu ibaratnya.
Karena misal yang PFR bisa ngajuin sampai 150 juta penelitian gitu. Kalau yang dulu PDP karena pemula 50 juta gitu. Tahun ini saya juga eh ibaratnya ngajuin dua. Mudah-mudahan doakan Bapak Ibu dan semuanya supaya keterima kayak gitu. Nah, jadi hari-harinya juga seru karena ketemu yang muda-muda, jadi jiwanya juga muda. Terus kolaborasi sama mereka, sama mahasiswa, kolaborasi sama dosen lainnya juga. Jadi eh, apa namanya? Saya menemukan ibaratnya yang apa ya, yang nyaman gitu ibaratnya. Kalau tadi ini kan tadi sebuah journey gitu, pas lagi saya summer gitu ibaratnya. Ya panas-panasan ini jadinya tahu saya kalau oh ini jalan saya gitu ibaratnya kurang lebih. Nah, karena the art of teaching is how students enjoy the learning by being their friends and not trying to lecture them so hard. They want to experience things, not only being lectures. Nah, dengan ini saya bukan berusaha membuktikan saya dapat menjadi programmer atau analis terbaik, namun mudah-mudahan saya dapat kesempatan untuk mencetak ratusan programmer atau analis yang baik gitu untuk menjadi uh, uh, dengan menjadi dosen ini gitu. Ya, mudah-mudahan saya akan memasuki autumn atau fall era tadi ya jadi lebih apa namanya? Lebih terstrategi dan lebih enak masuknya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin terima kasih Ya, bisa terima dibalikkan. kasih Mas Bustomi Hakim sudah apa namanya memberikan perjalanan hidup, perjalanan karirnya ya dari apa namanya programmer sebagai full stack ya tadi ya di Mm-mm. kota Tangerang. Jadi kamu agak pusing juga di sana ya. Mm-mm. Karena Jadi mungkin susah. programmernya semuanya ya dikerjakan ya. Iya, Iya, kalau full jadi stack nggak seperti semuanya. sekarang kan ada front end, ada back Hmm, end, jadi lebih spesifik ya. benar. Ya memang juga saya dulu pernah mengalami juga sih seperti itu. Jadi programmer bener-bener murni programmer ya. Mm-mm. Jadi sampai Pusing rumah banget. juga Kepikiran pusing terus. gitu. Iya. Iya. Kemudian karir berikutnya kamu ngajar ya, ngajar di sekolah ya, di sekolah Mm-mm. Islam. Kemudian kamu ingin melanjutkan lagi yaitu kuliah S2 di Harbin Teknologi. Setelah itu kamu jadi dosen di Universitas Bunda Mulia. Itu Mm-mm. kamu ngajar apa ya di UBM ya? Saya Mata kuliah ngajar apa ya? ada analisis proses bisnis, ada Ah, eh, kecerdasan buatan, ada deep learning, ah. macam-macam sih. Oh, jadi SI di sana udah ada mata kuliah itu ya, ada Mm-mm. kecerdasan buatan, machine learning udah ada ya. Ada big data, ada. Oh, iya iya iya. Jadi udah ini juga ya pengembangan ininya kurikulumnya ya udah kan Mm-mm. ya. Ibaratnya kan di sana yang tadi kamu bilang saya dengar kayaknya minoritas ya kamu sebagai orang muslim ya. Iya, jadi Kalau uh-uh. eh, rektornya di mana sih yang di sana ya Jakarta Utara ya yang deket Ancol ya? Iya Wah, sebenarnya. gawat nih Pak Sarif udah nanya rektor nih. Wah, berat nih kayaknya. Iya di Udah nanya-nanya rektor. Enggak, waktu itu kayak saya pernah lewatin situ. Oh ini UBM di sini ya. Oh ternyata di mana? Ancol, Tangerang dekat ada Ancol. ya. Iya, Oh, terus dia buka cabang iya di iya. Alam Sutra. Iya. Ya cukup menarik ya sehingga kamu sekarang berkarir profesi menjadi dosen tetap ya di sana ya. Mm-mm. Udah berapa tahun ya di sana, Bu Stomi? 5 tahun, Pak. Oh lumayan ya. Berarti udah menghasilkan mahasiswa ya Udah, bimbingannya ya. udah. Oke oke oke. Mm-mm. Ya, jadi di sini perjalanannya tadi kamu sudah menyebutkan ada bidang-bidang profesi untuk bidang sistem informasi, ada pengembangan aplikasi, ada pengembangan data, ada tata kelola teknologi informasi, Mm-mm. kemudian tadi ada keamanan
data sistem atau sekarang data science yang lebih ini ya mahasiswa Benar. atau Mm-mm. apa namanya para pencari kerja ya. Ya, jadi tadi kamu sebutkan, oh kamu senang di data, berarti kan awalnya kamu mempelajari base data ya, kemudian ada Mm-mm. struktur data, kemudian ada analisis pemrograman, sampai kamu sekarang menjadi dosen untuk apa namanya data science atau machine learning yang tadi kamu sebutkan ya. Mm-mm. Jadi cukup banyak ya materi-materinya, pengajarannya, kemudian ada beberapa profil lulusannya juga, sehingga Mm-mm. mahasiswa SI di UIN ini juga kan sebenarnya pengen ini juga ya, pengen mempelajari atau apa sih nanti lulusan dari program studi SI, skill apa aja yang Mm-mm. dibutuhkan, pengalamannya apa aja, sehingga mereka saat ini ya pengennya ya belajar atau ingin ikut apa namanya kursus, workshop dan Mm-mm. sebagainya sehingga nanti setelah lulus mereka siap ya, Betul. Tapi ya siap tadi untuk saya ngalamin sendiri tadi kan teman-teman saya, misal tadi ah, Vivi yang diajarin di COVID gitu, di audit. eh saya zaman dulu siapa ya, lupa dosennya. Pokoknya COVID ya 4 pas itu. Nah, terus ngelihat waktu itu saya juga ngajar audit gitu ya, karena di 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 UBM saya juga disuruh ngajar audit gitu. Terus saya cari-cari tuh teman saya, oh si Vivi ini juga auditor gitu kan. Ya udah saya tanya-tanya, ternyata dia jago banget kan. mm, 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 mm. Ternyata apa yang dia ajarin itu ibaratnya ya berguna banget untuk Vivi apalagi ya kan, kayak gitu. Jadi eh, Iya. ibaratnya semua yang di kelas kalau menurut saya hampir semua ya berguna semua gitu ibaratnya. Iya, artinya Jadi manfaatnya banyak sekali ya. jadi Yang kamu semua pelajari waktu di S1, S2-nya, kemudian kamu pengalaman di programmer, mm-mm, kemudian menjadi guru juga. Sehingga kan itu juga menjadi apa sih ya, nilai tambah juga ya. Sehingga mm-mm, kamu bisa diterima mengajar di UBM itu gitu. iya. Ya cukup ini juga ya banyak apa sih pengalaman ya biasanya kan mahasiswa pengennya di kantor aja. Kalau kamu tuh kayaknya di kantor ini nggak apa namanya nggak nyaman cari yang lain yang sesuai passion kayaknya nih ya. Iya, jadi Iya pencarian iya passion iya. bisa berlangsung lama juga sih. Jadi ini Jadi udah yang carilah menarik dari ya sekarang. sebagai pengajar ya sebagai dosen ya sebagai Mm-mm. peneliti juga tadi dapat Sinta 2 3 gitu sehingga Prodi SI UIN juga pastinya seneng nih ada alumni mahasiswa yang sudah mendapat Eh, penghargaan, penelitian dan sebagainya. Ya mungkin kepada mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu dosen silakan kalau ingin bertanya ke Mas Bustomi Hakim atau lewat kolom chat silakan ingin bertanya Boleh atau tanya apa kita aja? ingin bertanya. Saya mungkin komen ya, saya terharu tadi dengar quote-nya Bustomi yang di slide terakhir gitu ya. Mm-mm. Dan kayaknya gimana banget ya, maksudnya wah terharu banget. Dan tadi terharu juga Bustomi bilang bahwa materi yang diajarkan di kampus itu bermanfaat gitu. Itu Mm-mm. kayaknya menurut saya suatu apresiasi ya buat kami dosen-dosen gitu. Karena ada juga kan mahasiswa yang merasa materinya nggak nggak ada gunanya nih kayak gitu segala macam gitu. Gitu Mm-mm. sih. Jadi Mm-mm. saya merasa kami merasa gitu atau saya merasa kayaknya wah kamu mengapresiasi kami gitu. Terima kasih ya Bu Stomi. Saya juga mau mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih buat semua Bapak Ibu dosen karena sudah mengajarkan. Kalau kalau saya pribadi ya, kalau misalnya mau di rating gitu ya beratnya dan review gitu kayak di Ulasan Google aplikasi Play gitu, Store gitu ya. iya itu udah bintang 5. Weh. Karena ya ya balik lagi semua yang saya jadi kayak sekarang gitu ya karena kayak saya belajar di SI UIN, ketemu Bapak Ibu gitu. Jadi Wah. Saya kalau tertarik dengan S2 kamu tuh di mana? Harbin mm, 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 Institut Teknologi ya. mm. Itu di daerah mana itu ya? Di Cina Utara, Bu. Oh, makanya tadi dibilang saljunya Terus, itu ya. Iya, 8 bulan salju. oh, Oh. Sekarang viral juga tuh. Jadi
mereka artis-artis pada ke sana gitu. Iya. Ya kan Oh, terkenal apa? Istana esnya itu loh ya. Mm-mm. oh ya, Iya oh, itu yang tadi ada heeh. fotonya kalau nggak Iya salah iya. ya. Saya Nah itu juga ke sana. program masternya setahun ya? 2 tahun, Bu. Oh 2 Mm-mm. tahun. Jadi berarti 2 tahun di sana ya? Iya, jadi Mm-mm. setahun kuliah, ibaratnya Mm-mm. kelas, Mm-mm. setahunnya ya tesis gitu. Sama kayak di Oh. UIN, jadi karena saya di Cina ya kan, jadi belajarnya bahasa Cina di 2 semester itu. Kalau UIN kan Oh. bahasa Arab, saya dapat juga. Oke 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 ya. Heeh. Ya, Pak Kom, silakan Pak Kom. Ya, makasih Pak Sarip. Ya, Iya, Pak Kom. Gus Tommy, menarik Pak. sekali tadi ya pengalamannya ya. Mm-mm. Gitu ya. Gus Tommy, Mm-mm. ini kalau ini Anda bisa cerita nggak mungkin ya lingkungan di kantor gitu ya, seperti apa gitu ya, kerja di sana. Mm-mm. Nanti sama UIN sama apa enggak gitu ya. Kalau seperti itu. Itu di prodinya apa sih Sistem di sana? informasi, Pak. Oh, berarti kenal Pak Sama. Yunianto ya, Pak Iya, Yunianto ya. kenal. Buya Pak Minar, Buya Prodi. Minar. Ya, Mima juga cek Oh prodi ya itu saya. saya tuh waktu di BINUS tuh Pak Yunianto, Pak Yunianto teman saya. Terus salam nanti sambil kalau ketemu sana ya. Oke, siap, Pak. Iya. Pak Yunianto, Pak Kemarul gitu ya, Pak Iya, Yunianto. iya, iya. Temen waktu di BINUS itu. Iya, sama Pak Bayu Waspodo juga mereka kenal, Pak. Iya, iya. Mantap Pak Bayu. Iya. Ayo Pak Bayu Halo, tanya. Ayo Pak Bayu. Pak Bayu. Tadi kayaknya Pak Bayu ada pertanyaannya ya di Pak chat Bayu Ya. terkenal itu nih. tadi ada Terkenal pertanyaan Pak banget. Bayu. Oh waduh Pak Bayu terkenal banget. Masya Oh, Iya, kayak Allah. artis. Kalau yang itu pengalaman gimana mengenai ini ya di sana ya? Mm-mm. Apakah kalau dosen di sana ya dengan mahasiswa itu seperti apa sih? Apakah ada Mm. komunikasi atau bimbingan khusus atau mungkin dalam pengajarannya seperti apa? Bisa digambarkan nggak sih? Kalau Mm-mm. di UIN kan ngajarnya ya sekarang udah pakai apa monitor ya, TV Mm-mm. monitor gitu ya. Terus Mm-mm. online itu hampir banyak lah ya, 60-40% gitu. Mm-mm. Di UIN sekarang seperti itu. Kemudian pemanfaatan air juga sudah begitu masif gitu ya. Mm-mm. Nah itu bisa digambarin nggak, Bustami, di UBN itu, Bunda Mulia? Kalau di Bunda Mulia itu ada 3 tipe kelas. Yang pertama kelas biasa gitu, ya dosen masuk gitu ibaratnya. Terus yang kedua itu ada namanya apa ya, onsite khusus gitu. Jadi selang-seling. Jadi seminggu itu teori, terus seminggunya lagi itu semacam kayak interaktif aja, kayak dibebasin gitu ibaratnya. Tapi dosennya ngasih ngasih problem atau ngasih studi kasus atau tugas gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada yang online atau hybrid. Jadi ya online kayak pakai Zoom, Gmeet gitu. Jadi kayak gitu sih. Eh, Kalau misalnya yang onsite khusus itu biasanya kita punya namanya eh apa ya, kelas interaktif gitulah. Jadi bentuknya ada yang bentuknya kayak eh, restoran, biar mereka kayak ya diskusi di restoran gitu. Ada yang kayak tempat meeting kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Oh. Uh-uh. Terus kalau justru kita nggak pakai TV, cuman proyektor biasa kayak gitu sih, kayak gitu. Uh-uh. Terus kalau masalah ngebimbing mahasiswa, karena ini swasta gitu ya, jadi uh, kalau dosennya, kalau dari POV saya mesti uh, ngebimbing banget. Misal lomba, saya yang ikut juga memberikan ide gitu. Kalau kalau dulu saya di UIN ibaratnya lebih mandiri gitu kan ya. Jadi lebih bisa berkembang sebagai POV mahasiswa kalau saya. Kalau di UBM, kalau dari POV mahasiswanya, menurut saya sendiri gitu ibaratnya mereka masih masih bergantung sama dosennya jatuhnya gitu. Itu kalau kalau sana kan minoritas ya.
untuk musola segala gitu, sholat itu ada tempatnya atau Hmm, gimana? Alhamdulillah difasilitasi kok. Jadi walaupun tadi kita cuman berempat gitu dari dosen gitu yang Islam, difasilitasi untuk ada sholat gitu. Dan dipikirin misal kita sholat Jumat gitu akan nggak ada apa-apa gitu di waktu itu gitu. Tapi kadang-kadang di beberapa acara misal ada acara besar gitu, misal di hari Jumat gitu, jadinya kadang-kadang kemis gitu ya beratnya dia nggak mikirin soal Jumat. Tapi kalau kita kalau kita izin gitu ya boleh sih. Mm-mm. Terus pemakaian AI gimana di sana? Pemanfaatan AI ya. Eh, di sana juga mendukung pemanfaatan AI sih kayak gitu. Bahkan misal misal di salah satu mata kuliah misal machine learning gitu, kita nggak apa-apa pakai Teachable, nggak apa-apa pakai yang lain gitu ibaratnya. Jadi buat jadi tools sih kayak gitu. Ya oke, baik, terima kasih. Ada yang nanya itu kayaknya itu. Mm-mm. Di, ya, Ya, makasih di ya. kolom Ini chat. ya, makasih Pak Sari. Pak Kom ada nanya lagi, Pak Kom? Mm-mm. Ya tadi ada yang nanya itu mahasiswa itu ada di Oh iya, chat. Alif Anandika izin bertanya, gimana cara kita mencari passion kita sendiri step by step? Karena saking banyaknya tadi dijelasin oleh Pak Bustomi, gimana nantinya prospek kerja SI jadi bingung sendiri. Terima kasih. Ya tadi pilihannya banyak ya sekarang jadinya ya. Iya, Kayak gitu jadi bingung mau yang mana. ah. Nah, tadi kalau menurut saya di UIN sendiri di SI kan tadi banyak tuh mata kuliahnya. Tadi saya bilang di SBD saya suka ya kan untuk belajar SBD gitu. Jadi, jadi saya suka data gitu-gitu ya untuk query gitu-gitu. Dari situ saya udah ngeh gitu. Jadi kalian harus lebih peka gitu. Jadi mana yang kalian suka? Misal lebih suka analisis, ya udah di proses bisnis misal, ya kan. Lebih suka ngedesain pas IMK misal, masih masih ada IMK kan ya, kayak gitu. Ya mungkin lebih fokus nanti UI UX kayak gitu. Ya, jadi mulai dari setiap mata kuliah yang ada gitu. Ya, jadi walaupun pas lagi mata kuliah, ibaratnya pas lagi belajar, suka apa enggak. Habis itu balik lagi di UIN tadi di fasilitasnya misal PKL, masih ada PKL kan Bapak Ibu ya? Iya masih PKN. PKL, terus KKN juga ya Ya. kan, dan skripsi misal. Nah, di situ juga akan kerasa kok gitu ibaratnya. Kita lebih condong kemana. Dan beberapa teman saya juga kurang lebih kayak gitu kayak tadi misal Saik gitu ya, Bang Saik. Dari dulu ya jago ngoding gitu. Sangat jago. Bahkan kita kalau lagi main, dia buka laptop buat ngoding gitu. Kita kayak ngapain gitu. Tapi ya itu passionnya dia gitu. Dan dia udah menemukannya gitu ya beratnya. Kayak gitu. Yang cewek-cewek biasanya agak susah gitu buat ngoding. Kalau zaman dulu juga nggak ada tuh misal sistem analis, bisnis analis gitu ya. Zaman dulu misal ada teman saya namanya Dita lagi, namanya Dita, terus dia mulai dari tester QA kayak gitu, lumayan tuh kan, tapi lama-lama jadi sistem analis kayak gitu. Mungkin emang harus dicoba dulu gitu ya kan kalau emang baru lulus gitu kan, tapi uh, lebih bagus lagi tadi udah berasa di PKL, udah berasa di setiap mata kuliah misal lebih enak mana, jadi pas sudah lulus udah tahu mau nyoba yang mana gitu biar biar lebih tertuju gitu ibaratnya. Ya, jadi artinya mahasiswa biar paham itu dari mata kuliah dulu ya. Mm-mm. Dia suka nggak sih dengan mata kuliah itu walaupun dosennya galak atau killer, tapi kalau dia senang ya berarti dia enjoy ya, passionnya. Bener, iya. Ya, dari situ ya. Jadi di sini kita bukan dari lihat si profil dosennya ya. Kita senang nggak Iya. sih dengan mata kuliah itu ya. Mm-mm. Sehingga Ayo pengembangannya dosen. kita bisa belajar sendiri atau lewat online atau lewat apa komunitas. Jadi Mm-mm. situ ya.
sehingga Hmm. mahasiswa bisa nggak bingung passionnya ada di mana. Karena kan di SI itu kan banyak juga ya, tadi ada 5 profesi ya. Mm-mm. Nah, 5 profesi itu kan sebenarnya kalau dilihat dari kurikulum ada mata kuliahnya ya, mendasari ya. Sehingga Ada. mahasiswa Mm-mm. apa senang di data atau di aplikasi atau di pengembangan atau di tata kelola atau di keamanan dan Mm-mm. sebagainya. Jadi sebenarnya banyak ya, sehingga mereka Banyak. bisa memilih sih. Dan ini juga sih kesempatan juga sih kalau di dunia kerja ya. Mm-mm. Kesempatannya tuh ada di mana. Nanti mungkin baru passionnya bisa mengikuti dulu ya. Karena kalau Benar. passion aja nggak ada kesempatan agak ribet juga ya. Betul, betul, betul. Iya kan? Jadi Mm-mm. mungkin nyemplung dulu kali ya. Ya, Iya, nyemplung dulu di bidang IT, nanti baru ada apa, ada kesempatan dan sebagainya, bisa passionnya ditingkatin. Ya mm-mm. mungkin gitu ya buat mahasiswa yang bingung mau apa sih setelah lulus. Apalagi kan IT itu kan skillnya banyak juga ya kalau dilihat ya requirement-nya Mm-mm. ya. Mm-mm. Kadang-kadang di kampus nggak diajarin. Nah ini gimana? Banyak juga tuh mahasiswa saya kemarin mau ikut di coding. Nah, terbentur Mm-mm. karena perkuliahan sehingga mereka agak sedikit ini juga ragu gitu. Karena kan di coding itu kan lama juga ya, bisa berbulan-bulan. Dan kuliah kan berarti kan 4 semester mereka harus kuliah, nggak bisa Mm-mm. apa namanya sambil untuk kuliah dan sebagainya. Ini ada yang pertanyaan tuh Pak Sarul. Ya, nih yang berikutnya Balkis. Kayaknya saya pernah ngajar ini Balkis kelas 5D ya. Mm-mm. Balkis apa nih? Saya ingin bertanya bagaimana titik apa nih memutuskan untuk menjadi dosen karena seperti yang tadi sudah di-share lebih banyak mahasiswa yang ingin bekerja di perusahaan. Mm-mm. Iya, jadi gimana? Titik baliknya gitu ya ibaratnya pas Iya, jadi dosen tadi ah, eh karena saya udah pas masih semester 3, mulai dari semester 3 itu saya udah ngajar privat tadi ya. mm-mm, Ngajar itu matematika IPA sebenarnya ya kan, tapi di sana saya enjoy walaupun tadi kuliah terus pulang sore terus malamnya saya ngajar sampai jam 10, di rumah tidur terus besok paginya kuliah lagi gitu, tapi saya mm-mm, pas malamnya itu nggak kerasa capek gitu beratnya, nggak terasa terbebani gitu ya. Mungkin di situ saya ngerasa oh ngajar enak gitu, masih itu dulu. mm-mm, Nah pas sudah lulus saya juga pengen kerja di korporat sebenarnya kan, mm-mm, makanya tadi saya mau nyoba programmer ya kan, tapi pas itu di pemerintahan sih ya kan, tapi ya mirip-mirip lah. Terus karena pusing tadi eh, apa namanya baru saya mikir oh ya udah saya ngajar aja deh. Dan tadi karena ada kesempatan juga opportunity ya kan, dia nggak cuma passion doang ya, jadinya eh, saya ambil itu yang tadi guru gitu ibaratnya. Jadi kayak gitulah mungkin. Nah pas jadi guru mau mau apa lagi gitu kan, paling dewanya ya dosen kan gitu ibaratnya. Jadi ya udah saya ngejar jadi dosen. Tapi menurut Bustami antara guru sama dosen tuh Mm-mm. kira-kira enakan di mana ya? Hmm, kalau Menurut kalau kamu kan guru pengalaman iya, di guru kan ada tuh yang ngajar siswa dari SD ya, udah ada ya. ya iya saya juga Mhm. di Savana pernah ajar SD, SMP, SMA Iya. tiga-tiganya. Lucu sih kalau SD ya serunya sebenarnya seru-seruan gitu kan ibaratnya, Hmm. kayak seru-seruan aja. Kalau udah SMP, SMA ya baru kayak mulai serius ngajarin programmingnya gitu. Hmm. Nah, eh bedanya sama dosen apa gitu? Kalau kalau guru rasanya itu aja yang Ya, ya. diajarin gitu selama 3 tahun 4 tahun gitu ibaratnya ya kan. Tapi kalau dosen tadi ada challenge-nya. Kalau kalau Bapak Ibu mungkin udah tahu kalau ya mahasiswa jadi kalau jadi dosen tuh kayak main game, jadi ada level-levelnya gitu. Jadi seru. Jadi lebih menarik di dosen ya, karena banyak challenge-nya ya, banyak Mm-mm. pengalamannya, mahasiswanya bisa diajak interaksi juga kayaknya ya untuk Mm-mm. pengembangan-pengembangan sebuah penelitian, tugas Bener. akhir. Ya, jadi kamu lebih itu yang terakhir ini ya.
Mm-mm. Mungkin kalau waktu di sekolah kan kayaknya kesannya anaknya masih lucu-lucu ya. Mm-mm. Ya, ya. Terus lebih banyak mahasiswa yang ingin bekerja di korporat, ya nggak apa-apa, bagus Iya. banget, karena ibaratnya kalau mau ngejar gaji gitu atau karir ya enak banget gitu kan, gajinya gede banget. Kayak teman-teman saya yang tadi udah saya sebutin, gajinya udah gede-gede banget gitu, misal kita bisa bilang 2 digit gitu misal, ya kan, enak gitu ibaratnya. Apalagi zaman sekarang, misal jadi QA aja, fresh graduate udah bisa 12 juta gitu misal. Saya kasih tahu aja misal di Bluebird gitu. Nah, itu QA-nya 12 juta tuh. Aksa, di Aksa Tower di Kuningan. Ini teman-teman saya semua ya. Saya ngomongnya gitu. Jadi beneran kayak gitu. Jadi kalau mau ke sana ya nggak apa-apa, tapi eh, misal kerja nggak jadi, bukan buat passion juga nggak apa-apa, buat nyari duit gitu kan ibaratnya, ya kan. Jadi ya bebas-bebas aja. Tapi seiring berjalannya waktu tadi, yang kita nyaman aja, enaknya gitu kan ibaratnya. Kalau kita udah jalanin ternyata susah gitu, misal ya bisa kita pikirin lagi gimana. Tapi kalau nggak bisa juga, ya jalanin aja terus. Nanti kita akan menuju ke era fall atau autumn tadi kok gitu ibaratnya. Yang tinggal metik doang gitu ibaratnya. Ya, gimana Balkis sudah menjawab? Ya, kemudian sini Mahjo Bahasina. Kayaknya satu kelas ini ya Mahjoba sama Balkis satu kelas. Di sini kenapa memilih Cina untuk studi lanjut S2 dibandingkan dengan perguruan tinggi di Amerika, Inggris, Mm-mm. Australia, Korea dan sebagainya? Apakah ada pertimbangannya? Mm-mm. Ya, silakan. Saya juga sebelum 2018 itu, pas lagi 2018 itu, nggak cuman ke Cina doang nyobanya. Jadi saya cuma AAS namanya, kalau kalian tahu, atau Australian Award Scholarship kalau nggak salah. Terus saya juga nyoba LPDP kayak gitu. Kebetulan gagal di wawancara sebenarnya kayak gitu. Eh, Sama di misal LPDP saya ngincarnya Inggris, ya kan, karena eh, ibaratnya kita aim yang tinggi gitu kan, kita bidik yang tinggi gitu ibaratnya. Eh, Sebenarnya juga itu, tapi kenapa Cina gitu kan? Selain karena tadi opportunity mereka nerima, juga saya ngelihat kayak Cina itu potensinya gede. Misal semua IT, misal produk apa iPhone Cina punya lebih bagus gitu. Misal kita let's say bilang, misal ada iPhone, ada Huawei, ada eh, misalnya WhatsApp, dia punya WeChat, Tencent Meeting kayak gitu-gitu. Tandanya di dalam Cina sendiri ibaratnya regulasinya bagus, eh, teknologinya bagus, berkembang gitu ibaratnya, ya kan. Dan nggak cuman buat di dalam doang, tapi keluar, ibaratnya produknya juga sampai keluar gitu kan. Tapi Nah, Tommy pernah kerja di Cina selain kuliah S2? cuman jadi asisten researcher aja sih, kerja Oh, sama pas lagi, tetap pas lagi masih tesis sih gitu. iya, artinya kan Sama kamu Huawei. sudah tahu ininya juga ya. Oh, Cina tadi kamu bilang bagus teknologinya, ada unsur inovasinya gitu. Sehingga Mm-mm. kamu, saya pikir tadi kuliah sambil kerja juga, ternyata riset aja ya. Mm-mm. Nggak kerja sambilan gitu. Jadi Enggak. pulang Heeh. dari S2 kamu langsung ke Indonesia lagi ya, balik ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Iya, tapi sebelum itu saya udah ngeliat itu kan. Habis itu saya lihat di misalnya QS ranking gitu kan. Ada Mm-mm. tuh Cina beberapa di 20 besar gitu. Kalau dulu misal uh, Tsinghua, ya kan. Terus ada Zhejiang juga masuk 50 atau 30 besar gitu. Jadi oh ini juga bagus kok gitu. Maksudnya nggak harus ke barat atau nggak harus ke Amerika atau Inggris gitu kan ibaratnya. Tapi tuntutlah sampai ke negeri Cina kan. Kayak Iya. gitu. Nah, akhirnya baru saya pilih Cina. Dan ternyata benar kan, ibaratnya setelah 5 tahun yang akan datang ini, bahkan tadi diamini oleh ranking tadi gitu kan ya. Jadi Mm-mm.
ibaratnya kalau kalian baca berita, judulnya misal Harvard dikalahin sama universitas-universitas Cina gitu kan ibaratnya. Jadi ya ibaratnya saya bisa memprediksi itu kalau saya bisa bilang gitu ibaratnya. Jadi kenapa saya pilih Cina? Ya tadi udah kelihatan bagusnya dari dulu sih. Ya kalau S2 di sana kurikulumnya gimana tuh? Bagus nggak ya di sana? Apa ada prakteknya atau ada apa magang sehingga kamu bisa itu tadi menyelesaikan S2? Mm-mm. Tadi eh, 1 tahun pertama itu kuliah Mm-mm, kelas biasa gitu. mm-mm, Misalnya ada 24 SKS gitu misal. mm-mm, 4 SKS-nya bahasa Cina, berapa SKS-nya belajar apa gitu. mm. Di sana sih kelas seperti biasa, eh, dosen ngajar di kelas gitu, apa namanya lecture gitu. Terus tapi lebih banyak kasus yang dilempar gitu kan. Terus Mm-mm. kita mesti ngapain gitu ibaratnya. Nah, Tapi tapi kalau labnya mendukung ya. labnya mendukung sih. Terus pas di tesis, pas tahun kedua itu full tesis di lab sama Mm-mm. profesornya gitu. Nah, sama profesornya tadi dilempar juga project. Jadi selain ngerjain tesis kita, dilempar project banyak gitu. Termasuk yang tadi yang saya bilang jadi ibaratnya handling data science di Huawei tadi gitu ibaratnya. Jadi Ya, kayak jadi banyak ininya juga ya, kamu pengembangan dari lab di sana waktu kuliah S2, sehingga penelitian yang kamu buat juga hasilnya lebih ini ya, mm-mm. lebih oke ya. Ini mudah-mudahan Ya, sehingga kamu kan gitu. ke kampus UBM itu kan berarti ibaratnya kayak kamu, apa pengalaman kamu yang sudah di S2 itu sama pengalaman-pengalaman sebelumnya bisa ini ya berkembang di kampus yang sekarang ya. Mm-mm. Ini saya juga mau share sebentar, uh, Heeh. sedikit mungkin. Misal, Ya. kalian mau nyari kampus. Ada juga misal di UK. Kalau kalian mau nyari-nyari UK gitu. Ada namanya study slash UK, strip UK ini. Jadi bisa tahu mana kampus yang region mana gitu ibaratnya. Saya udah lakuin ini semua gitu ibaratnya, ya kan? Hmm. Jadi sebelum daftar, sebelum milih gitu kan. Tadi makanya tips memilih kampus gitu kan. Termasuk kampus Cina juga udah saya pilih gitu kan. Terus rankingnya, kalau mau Australia listnya juga ada kayak gitu. Jadi kalau kalian mau mau nyoba gitu ibaratnya mau nyoba beasiswa dan kemana gitu, ya seringlah mencari gitu ibaratnya, ya kan? Sering baca gitu. Kayak tadi opportunity nggak datang begitu aja gitu tadi kayak saya nyari-nyari gitu ibaratnya. Jadi Jadi kamu nggak ada rekomendasi dari ini ya, dari teman atau dari mm-mm, nggak eh, ada. apa? Ya, jadi mencari sendiri ya untuk apa kuliah S2 dapat di Cina ya. Mm-mm. Ya keren juga ya kamu ya mencari akhirnya dapat di sana ya. Terus balik lagi ke negara asal. Iya. Ya, di sini Bu Rinda, Bu Stomi mungkin bisa share trik and tipsnya supaya bisa lulus S1 3,5 tahun. Kamu kan dulu S1-nya berapa tahun nih? 4 tahun ya? Iya, tapi 3,5 tahun udah skripsi. Oh, udah skripsi ya? Ah, Jadi Mhm. Ya tipnya gimana tuh biar 3,5 mm-mm. tahun? Jadi pengalamannya gini, karena saya tadi bayar sendiri ya. Ah, Karena ngajar kan. Jadi saya bayar SPP UIN itu saya sendiri yang bayar gitu. Jadi saya pengennya cepat gitu ya kan. iya iya. Supaya semester 8-nya udah tinggal wisuda. Kalau nggak salah, semester 8 pas itu saya lupa Selapan harus ya. bayar juga nggak ya SPP-nya atau enggak gitu. Kalau nggak salah Hmm. enggak deh. Nah, terus saya waktu itu tanya Bu Elvi kalau nggak salah untuk mau ngambil SKS ke atas gitu. Jadi pas 2 semester terakhir, misal semester 6 sampai semester 7 itu 7 enggak ya? 5 apa 6 atau gitu. Saya ngambil semester atas jadi teman-teman saya, kakak kelas saya gitu. Misal saya jadi kenal tadi Bang Ivan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dulu masih bisa, misal semester 6 saya ambil di semester 4 misal gitu.
Atau semester 7 saya ambil di semester 5 kalau nggak salah kayak gitu ya. Tapi cuman beberapa mata kuliah doang sih. Nah, yang semester 7 saya cuman misal tiga mata kuliah terus skripsi gitu. Jadi nggak begitu berat kan. Nah, semester 8-nya waktu itu masih ada mata kuliah kalau nggak salah ya. Tapi udah saya ambil di semester 6 gitu. Pas itu bisa diambil kayak gitu. Kalau sekarang bisa atau nggak Bapak Ibu nggak tahu. Ya, kalau sekarang sih buka prodi yang tahu ya. Biasanya sih semester 7 tinggal 2-3 mata kuliah. Semester Nah, 8 udah semester mulai 7 masih sidang. ada mata Mm-mm. kuliah sih. Iya. Sekarang banyak juga sih yang minta apa istilahnya ngambil apa di semester atas kayak gitu ya. Kemarin Mm-mm. juga ada semester pendek atau semester antara kayak gitu. Tapi berarti masih bisa ya, Bu? Masih sih masih bisa. Tapi kalau saya boleh menambahkan sih, Bu Stomi ya, yang saya ingat tentang Anda itu adalah Anda itu emang rajin dan serius, itu permasalahannya. Ya, Iya, Anda kan itu nggak emang semuanya gitu ya. ya nggak semuanya, makanya nggak semuanya. Anda tuh termasuk salah satu yang memang serius, rajin. Ya itu mungkin mungkin juga alasannya karena tadi Anda bilang Anda membiayai kuliah sendiri ya, sehingga Anda benar-benar ini gitu sih. Itu seingat saya tentang Anda gitu loh. Jadi Anda memang fokus dan serius gitu. Jadi ya mungkin itu juga yang bisa membuat Anda jadi 3,5 tahun itu gitu. Ya, amin. Ya, mungkin bisa ya kayak gitu. Kayak tadi saya mau nyari tentang kampus gitu ya. Saya serius buat nyari sampai akar-akarnya gitu ya beratnya. Ya. Nah, Jadi kalian mungkin itu bisa contoh itu kayak kamu gitu. itu kayak gitu. Iya. Saya mau tanya Pak Sari boleh nggak? Ya, silakan Bu Hmm. Vita. Iya, ini kan kamu di Cina, Anda di Cina ya. Terus udah gitu, gimana sih bahasanya gitu? Bahasa Cina kan kadang-kadang itu jadi momok ya bagi orang. Gak usah bagi orang, bagi saya deh. Ih, bahasa Cina susah nggak ya? Bisa nggak sih saya Iya. gitu? Apalagi kan misalnya nggak tahu itu kayak misalnya tesis, berarti pakai bahasa apa? Pengantarnya sih kalau untuk kuliah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi Jadi full tesis juga bahasa dalam bahasa Inggris. Inggris. Iya. Jadi Mm-mm. bahasa pengantar bahasa Inggris cuman Inggris. sehari-harinya aja untuk bahasa bahasa Cina gitu ya. Betul. Oh, nah itu gimana susah nggak? Soalnya kan karakter hurufnya, hurufnya alfabetikalnya juga kan beda banget ya sama Banget kita. banget. Itu gimana tuh? Fun fact, jadi pas sebelum saya berangkat ya beratnya, saya nggak bisa Mandarin sama sekali. Sampai saya naik pesawat juga saya nggak belajar sama sekali. Sampai datang ke Harbin saya cuman bawa buku doang nggak dibaca-baca. Kayak gitu. Cuman tahu ni hao dan lain sebagainya gitu ya. Yang gampang. Terus ya bergantung sama Google Translate gitu. Nah, tapi sama pas lagi mata kuliah, pas lagi kelas gitu kan kita dapat Mandarin gitu ya. Pas udah di situ baru saya belajar beneran gitu ya beratnya yang yang belajar. Nah, sebenarnya bahasa Mandarin sangat logik gitu, Bu. Jadi kalau programmer gitu misalnya harusnya jago banget sih ini Mandarin karena ibaratnya kayak cuman apa ya? Jadi strukturnya itu bukan kayak nggak SPOK gitu ya beratnya. Jadi lebih gampang. Mungkin Oh, lebih jelas gitu strukturnya. mm-mm. Ah, Misal eh, misal gini, ada berapa buah yang ada di meja? Kalau hmm, buat jadi pertanyaan cuman kalau misalnya jawabannya buah gitu ya. hmm, Ada berapa misalnya sorry sorry. Misal eh, ada 5 apel di meja gitu ya. hmm, Kayak gitu. Kita mau jadi pertanyaannya yang 5-nya doang gitu. hmm. Udah tinggal eh, di meja berapa apel gitu doang. Jadi tinggal hapus 5-nya ganti Semuanya. kata tanyanya udah gitu doang ceritanya gitu. Oh, Tapi oh. yang susahnya ngapalin hurufnya sih emang. Huruf-hurufnya. Dan dia kan kayak hurufnya itu kan kayak gambar-gambar gitu ya. Mm-mm. Nah itu susah ya. Susah sih. Apalagi Jadi kalau nggak salah alfabetikalnya banyak ya. banyak banget, Pak. Ya Ada kan? 5.000. Nah iya iya. Uh-uh. Ini Saya sih sulit. nggak nyampe jago banget sih. Jadi cuman
buat sehari-hari udah cukup Udah begitu. bisa lah ya. Heeh, Oke, oke. kayak gitu. Sekarang sih udah lupa banget sih, Bu. Udah nggak pernah dipakai lagi. Di Bunda Mulia nggak kepake di Bunda Mulia. Eh, ada dikit tapi Oh. enggak sering. Bustomi bisa nanya nih. Mm-mm, Jadi kalau saya itu kemarin kan sempat ke Guangzhou ya, mm-mm, Guangzhou. Itu kan ada Zhejiang mm-mm, University, ada Zhejiang mm-mm, Science and Technology apa kayak gitu ya. mm-mm, Ada 2 kampus gitu ya. mm-mm, Jadi di sana itu ada scholarship yang memang dari pemerintah Cina dan juga ada yang dari Pemda setempat ya, mm-mm, gitu. Jadi pemerintah provinsi Guangzhou ini juga kayak memberikan beasiswa juga gitu ya. mm-mm, Yang saya tahu gitu. Jadi sebetulnya banyak gitu ya, selain dari pemerintah pusatnya juga ada dari pemerintah daerahnya kayak gitu. Nah, ini biasanya kan kalau dilihat apakah memang ada di Cina itu ada kayak apa ya? Adakah memang universitas yang memang dia itu favoritnya, misalnya kalau di kita kan ada nih, kalau misalnya political yang bagus ada di Universitas A, mm-mm, misalnya ada di UI kayak gitu ya. mm-mm, Kalau di Cina ini seperti apa? mm-mm. Apakah Eh, ada seperti itu? Tadi masalah beasiswa ini banyak banget yang tadi saya sebutin itu baru satu aja CGS. CGS aja tapi tipenya ada banyak ya. Ada lagi misal Silk Road. Silk Road itu juga lumayan gede, lebih gede daripada yang punya saya beasiswanya. Ada juga yang dari Pemda kata Bu Kuro tadi juga ada. Terus ada juga namanya Confucius. Jadi banyak banget uh, beasiswa. Nah, terus masalah kampus gitu, ada nggak spesifikasinya gitu ya? Misal Harbin. Harbin ini sebenarnya spesifikasinya yang bagusnya itu di prodi astrologi dan apa sih pesawat roket gitu ya beratnya. Jadi ada Bu. Jadi spesifikasinya misal kayak Tsinghua mungkin ekonomi dan apa yang lebih sosial gitu. Jadi kayak gitu. Untuk teknologinya lebih ke yang mana gitu. Tapi kalau detailnya saya kurang tahu sih. Kayak gitu. Ada juga yang Kalau buat kedokteran gitu misal. kalau pertanian itu apa universitas yang bagus gitu? Pertanian kebetulan ada di Harbin Bu. Jadi banyak banget orang IPB. Oh, gitu. Misal di Harbin ada 200 orang Indonesia gitu pelajar. 180-nya itu orang IPB yang ke kampus itu Bu. Ada Oh, namanya Harbin Forestry something lah pokoknya. hmm. Ah. Jadi itu katanya salah satu yang terbagus untuk pertanian gitu. Jadi macam-macam. Macam-macam ya. Kalau mau nyari tentang fieldnya boleh dicari tadi pakai QS atau pakai THE. Kalau kalau misalnya mau nyari daerahnya juga gitu ya tadi pakai yang tadi kampus China gitu. Mungkin anak dari ibu bapak mau S2 juga bisa banget. Dan jangan takut Bu, misal saya tadi kebetulan di UIN juga kan Islamik gitu kan. Sampai kerja di Savana juga Islamik gitu. Cina ini yang pertama kali bukan lingkungan Islami saya gitu kan ibaratnya. Eh, jangan takut sih. Awal-awal saya takut saya nggak makan 3 hari Bu. Karena takut nggak halal gitu ya jatuhnya gitu. Tapi setelah 3 hari itu tadi saya saya orangnya riset gitu ibaratnya saya ngelihat oh ini halal ini enggak oh di sini makan ini di sini makan ini gitu. Setelah 3 hari itu saya makan Indomie. Habis itu besokannya baru oh saya coba yang halal-halal ini oh enak-enak ya udah. Dan yang halal ini ternyata pas saya telusuri ya nggak jauh-jauh kok jadi deket-deket gitu. Jadi banyak
makanan halal juga kayak gitu. Dan masjid kalau di Cina konsepnya itu misal di Jakarta gitu ya. Jakarta Barat ada 2, Jakarta Utara ada 2 gitu. Jadi mereka tersebar, termasuk gerejanya gitu. Jadi ibaratnya bukannya jarang masjid gitu, tapi dia ibaratnya menata masjid itu eh, biar tengah-tengah lah semuanya dapat gitu. Walaupun jatuhnya jadi kemana-mana jauh gitu ibaratnya. Tapi Ya. kalau dari perspektif saya ya tadi, misal daerah ini oh ada 2 ini sama ini gitu. Daerah ini ada 2 ini sama ini gitu. Jadi sebenarnya ditata kotanya gitu ibaratnya. Bukan karena dia strict nggak boleh gitu ibaratnya. Jadi Gus Tommy Muslim mungkin friendly lah jatuhnya. ya mungkin bisa nggak di-share misalnya untuk adik-adik mahasiswa ini ya, maksudnya di-share link-link misalnya kalau mau ke Cina ini Mm-mm. loh linknya, kalau misalnya kok kan udah tadi kan pasti pasti kan udah researchnya tuh udah luar dan dalam ya udah ini banget. Nah mungkin itu bisa Mm-mm. di-share gitu ya link-linknya Mm-mm. itu gitu sehingga membantu bagi yang ingin cari-cari beasiswa, persiapan Mm-mm. beasiswa gitu mungkin ya bisa di-share. Boleh. Tadi di PPT saya juga udah ada kan misal buat daftar C apa namanya CGS-nya gitu CGS. kan. Ada link yang embassy itu untuk infonya yang detail. Kalau buat yang daftarnya juga udah ada. Terus buat nyari kampusnya kampus china.org tadi. Nanti kalau itu nanti saya share lagi aja. Kalau misalnya mau yang lain, misal AAS kayak gitu dan lain sebagainya boleh nanti saya share juga. Mm-mm. Kalau mau negara lain misal gitu. Ya, silakan dari mahasiswa ingin bertanya lagi. Waktunya sudah jam 9 kurang. Kalau nggak ada ya ditutup aja mungkin dengan doa kali Pak Sarip misalnya ke Bu Ya, Rinda ya. ya. Demikianlah untuk sesi Pak tanya Sarip. jawab dengan ini ya, dengan Mas Maaf, Bustomi Sarip, Hakim. Ya, masih ada untuk ini yang mau nanya. berikutnya Masih ada saya yang mau nanya? serah terima ke MC Burinda Hesti Kusuman Ningtyas untuk waktunya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pengalihannya dari Pak Sarip. Mohon maaf, Bu Tommy, kayak Mm-mm. tadi terakhir ada dari Bu Aini deh. Mm-mm. Bu Aini, beliau Oh, bertanya, mungkin boleh oh ya. chat. Ya senang bisa ketemu, ya senang juga Bu bisa kasih tips buat adik-adik kelas untuk bisa semangatnya. Hmm, apa ya? Tipsnya ya tetap semangat, ya kan? Terus ya tadi resilient itu apa ya? Uh, gak mudah goyah lah gitu ya beratnya dan tetap berusaha terus. Karena kalau ibaratnya kalau kita punya punya kemauan, kalau kita nggak usaha tadi ya kan? Mungkin ya nggak ada jalannya gitu kan. Jadi kita mesti cari jalan sendiri kayak gitu. Contohnya ya tadi banyak saya mau 3,5 tahun. Saya akan tanya kalau zaman dulu saya datengin Bu Elvi di mana tuh gedung yang di sana jauh di depan lah pokoknya ya kan. Terus tanya-tanya buat ngambil bisa nggak gini-gini gitu ya kan. Terus buat nyari info-info ya kan. Jadi terus semangat dan berusaha gitu. Baik, terima kasih Bu Tommy atas masukannya ke teman-teman adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti bisa bermanfaat ya. Yang pasti pantang menyerah kayaknya ya. Oke, pantang menyerah, risetnya sampai dalam-dalam, diubek-ubek lah sampai sedalam-dalamnya. Insya Allah usaha tidak akan salah lah. Insya Allah akan menghasilkan hasil yang lebih baik sesuai dengan sesuai dengan ridhonya Allah lah. Baik itu baik atau tidak baik. Baik, saya kira itu aja. Kayaknya sudah terlalu malam. Terima kasih Bu Tommy sudah join
sharing pengetahuan sama pengalamannya Bustomi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat baik bagi anak-anak, adik-adiknya Bustomi, mungkin bagi kami juga. Insya Allah kita pasti akan bermanfaat semuanya. Terima kasih waktunya sudah diluangkan. Sehat-sehat selalu. Kayaknya sudah malam. Boleh saya tutup ya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin sebelum ditutup boleh kita foto bareng kali ya. Itu di-share dulu apa sertifikatnya ya? Oh, boleh. Penyerahan sertifikatnya boleh. Dari siapa nih? Bisa nggak tim? Oh, dari Himsi ya. Enggak, bukan dari Prodi. Dari Prodi. Bisa share tuh. Sertifikatnya. Nah, Iya, Sarip, terima kasih Pak Sarip untuk kesediaannya sebagai moderator di acara ini. Ya, terima kasih Bu Kuro. Ya, sama-sama. Kemudian berikutnya, nah ya untuk Pak Bustomi yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga sharing materinya yang sangat berharga untuk memotivasi adik-adik kelas dan juga menambah insight ya bagi Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan kerjasama, apakah itu nanti penelitian ataupun pengajaran gitu ya, bisa saling berbagi seperti itu dan juga bisa kedepannya juga ini ya apa istilahnya silaturahmi tetap terjaga lah untuk berikutnya. Tuh. Terima kasih Saya banyak. kira nanti bisa dikirimkan filenya ya ke Pak Bustomi. Terima kasih. Ya, silakan Bu Rinda. Baik, terima kasih sudah penyampaian dari sertifikatnya. Tadi ada presensinya, mungkin adik-adik bisa link presensinya dan ya boleh di scan QR-nya untuk presensinya dan lanjut. Boleh, mungkin nanti bisa di-share di chat ya. Boleh. Kayaknya udah di-share. Udah ya, baik. Dan terakhirnya boleh yuk kita dokumentasi. Dokumentasi. Oke. Oke, boleh minta tolong bantuannya untuk diambil ya dari tim. Tes. Oke. Kita dokumentasi mungkin dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa bisa di on cam kan kameranya dulu. Masih nggak bisa kameranya, Liv. Dihitung. Hitung 1, 2, 3. Oke, kita mulai dokumentasi ya. 1, 2, 3. Di slide keduanya. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bu Rinda, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih ya Alif ya. Baik, dah terakhir kita ada penutup. Terima kasih sekali lagi untuk Bustomi. Terakhir kita ada doa penutup majelis. Ada doa penutup sama Pak Zainul. Boleh Pak Zainul untuk doa penutup? Oke. Kita merenung sejenak untuk berdoa supaya kita mendapatkan manfaat dari sesi sharing session ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وأمثال المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائض مؤدين وعلى الصلوات محافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأخذك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا جاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين ونعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوج ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين وبأكواب وبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا النبي أمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainul atas doa penutupnya. Terima kasih sekali lagi. Setelah terakhir, kita tutup acaranya. Terima kasih semuanya sudah menghadiri dari acara webinar Temu Alumni Series yang kelimanya. Sebelum kita tutup, kita akan ada doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di alumni series yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu semuanya. Stomi Sehat-sehat sukses Bapak ya, Bu Ibu. Stomi Sehat-sehat ya. ya Pak Bustomi. Terima Sukses, Bu Stomi ya. kasih. Ya, sukses ya. Pamit. Assalamualaikum. Pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.